Selamat datang kembali di channel Mekanik List. Baik teman-teman, di video kali ini kita akan bahas bagaimana cara menentukan MCB dari aki, ya, dari aki ke inverter, Jadi ini banyak pertanyaan di komentar ya, bagaimana menentukan MCB dari aki ke inverter. Baik ya, kita bahas aja di sini langsung. Bagaimana cara menentukan rating MCB yang dipakai. Baik teman-teman, ini sebagai contoh ya. Di sini kita punya aki 12 volt 100 Ah, kemudian ada inverter 300 watt. Nah, kita akan menentukan bagaimana ukuran atau rating yang dipakai di jalur aki ke inverter. Itu bisa pakai MCB atau sekring ya. Nah, kita tentukan berapa sih ukurannya. Nah, baik, di sini ada beberapa variabel lah ya disebutnya gitu. Nah, kita pertama cari tahu dulu arus maksimal inverternya ini berapa. Karena di sini inverternya 300 watt. Nah, kita cari dulu arus maksimalnya 300 dibagi 12 volt ketemu 25 ampere. Nah, ini arus maksimal inverter. Jadi kalau inverter dilalui dengan arus melebihi 25 ampere dia akan rusak. Jadi ini kita harus batasi jadi di 25 ampere. Jadi maksimal kita harus pakai MCB atau sekringnya 25 ampere. Ini variabel pertama ya. Kemudian untuk variabel keduanya itu biasanya di aki itu ada spesifikasi. Jadi dia ada spesifikasi maksimal discharge ya, maksimal discharge-nya itu berapa. Nah, susahnya kita biasanya di aki itu tidak dapat melihat manualnya ya, jadi kita nggak tahu maksimal discharge-nya itu berapa. Nah, ini yang padahal ini sangat penting kan, karena maksimal discharge itu mempengaruhi keawetan aki. Nah, di sini karena kita nggak tahu, misalkan teman-teman tahu maksimal discharge-nya berapa, ya teman-teman bisa langsung pakai ini aja untuk menentukan rating MCB atau sekring di sini ya. Ini contoh aja ya. Misalkan teman-teman tahu nih maksimal discharge-nya berapa. Misal ini maksimal discharge-nya 30 ampere. Ya, ini contoh aja ya, teman-teman. Nah, karena maksimal discharge-nya 30 ampere tetapi inverternya maksimal 25 ampere, teman-teman pakai yang rendah. Jadi teman-teman pakainya MCB-nya yang 25 ampere. Kalau kasusnya seperti ini ya. Jadi maksimal discharge-nya 30, inverternya 25 ampere, teman-teman pakai yang paling rendah. Jadi pakailah yang 25 ampere untuk dipasang di MCB ini. Itu kalau maksimal discharge-nya melebihi 20 rating di inverter ya. Nah, kemudian kalau kita nggak tahu maksimal discharge-nya, kita biasanya bisa patokan pada ini. Discharge-nya itu kita pakai C berapa? C4 kah atau C5 atau C8 atau C10 gitu ya. Nah, di sini saya contohkan kalau ada C4 itu berarti 100 bagi 4 ketemunya 25 ampere. 100 bagi C5 atau pakai C5 ini 20 ampere. 100 bagi C10 itu 10 ampere. Nah, kalau teman-teman, nah ini kita membatasinya kita sendiri. Jadi kita mau batasi di C berapa itu kita yang pilih sendiri ya. Kalau kita nggak tahu maksimal discharge-nya. Kalau saya sendiri biasanya saya batasi di C5 atau C8. Kenapa? Supaya akinya awet aja. Kalau teman-teman mau membatasi di C4 boleh, C5 boleh, bahkan mau di C2 atau C1 ya silakan aja. Tapi kalau saya sih pakainya biasanya C8 atau C5 supaya akinya lebih awet. Lebih bagusnya sih kita bisa lihat spesifikasi aki supaya bisa tahu maksimal
discharge-nya berapa. Nah, contoh ya, ini kalau kita pakai C4 ya. Nah, di sini C4 itu 25 ampere. Nah, kebetulan ini sama dengan rating inverter ya. Jadi ya bisa langsung pakai, teman-teman langsung pakai MCB atau sekeringnya 25 ampere di sini. Nah, misalkan teman-teman mau, wah saya mau arus discharge-nya dikurangi biar akinya lebih awet gitu ya. Misal di 20 ampere atau C5 ya, teman-teman pakai aja C5. Berarti 20 ampere. Jadi karena di sini C5 20 ampere, kemudian rating inverter 25 ampere, teman-teman pakai aja yang kecil, pakai yang 20 ampere. Jadi nanti di sini akan terbatasi, tidak 300 watt ya. Nanti akan bebannya beban totalnya jadi 20 kalikan 12. Ini hitungan kotor ya mas teman-teman. Jadi kita masih abaikan efisiensi inverter, kemudian power factor dan lain-lain. Jadi ini hitungan mudahnya aja ya. Nah ini ya, kalau teman-teman batasi C5 pakai 20 ampere, otomatis daya maksimalnya 240 watt ya. Jadi lebih kecil dari inverter. Itu malah bagus, inverternya juga akan awet karena ratingnya yang dipakai lebih kecil. Nah ini hitungan kasarnya seperti ini ya teman-teman, karena kita belum memperhitungkan efisiensi inverter, power factor dan lain sebagainya. Jadi keluar di AC ini ya pastinya lebih kecil dari 240 watt. Nah kalau teman-teman batasi MCB atau sekring ini di 10 ampere bisa aja. Jadi nanti dayanya cuma 120 watt. Ini nggak masalah juga. Ini malah aki bisa awet, inverter juga awet. Jadi di 10 ampere ya misalkan, ini contohnya ya. Nah ini daya yang keluar akan di AC ini akan lebih kecil dari 120 watt. Nah teman-teman seperti itu. Jadi cara menentukannya yang terbaik adalah kita bisa tahu spesifikasi maksimal discharge-nya berapa. Kalau ketahuan, kita bisa tentukan mana nilai yang terendah, maksimal discharge atau inverter. Itu yang kita pakai untuk rating sekering atau MCB. Tapi kalau maksimal discharge nggak tahu, teman-teman pakai ini aja. Mau dibatasi di C4, C5, C10, tinggal dihitung aja. Kalau C4 ya 100 bagi 4, C5 100 bagi 5, C10 100 bagi 10. Langsung dipakai di sini. Mudah-mudahan cukup jelas ya teman-teman. Kalau ada pertanyaan silahkan ketik di kolom komentar. Jadi seperti ini ya teman-teman. Jadi pakai yang lebih kecil aja kalau saya. Kalau saya pun biasanya pakai di sini saya batasi malah saya pakai 100 Ah 12 volt. Saya pakainya batasinya di C4, pakai MCB yang 25 ampere kalau saya. Karena kan bebannya itu nggak terlalu besar sebenarnya, cuman di bawah 100 watt untuk lampu-lampu itu, jadi sudah cukup aman lah ya. Baik ya teman-teman, mungkin video kali ini sekian. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa kembali.